Guys, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Apapun yang menjadi kesulitan teman-teman, ya Clarissa selalu berdoa mudah-mudahan bisa segera terselesaikan. Oke? Di kesempatan kali ini Clarissa akan ajak teman-teman semuanya buat general reading lagi ya. Dan dimana yang kita tahu bahwa yang kita lakukan sekarang menyangkut energi banyak orang. Jadi bisa resonate, bisa tidak, bisa vice versa atau terbolak-balik, bisa tidak ya. Semuanya tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Saran dari Clarissa, lebih ambil saja sisi bermanfaatnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke? Untuk tema readingan kali ini, temanya adalah ada yang merasakan sakitnya kehilangan kamu saat berjarak dan tak berkomunikasi denganmu. Nah, jadi Clarissa melihat ya, adanya energi seseorang yang merasakan sakit kehilanganmu saat kamu dan dia sedang berjarak dan tidak berkomunikasi. Oke, kita akan lihat ya mulai dari ciri-cirinya seperti apa, kemudian energinya bagaimana, dan apa yang dia rasakan, rasa sakit apa yang dia rasakan gitu ya. Bagi teman-teman yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi coaching, teman-teman bisa silakan chat saja kontak WA-nya Clarissa yang ada di bawah deskripsi video ini atau yang ada di pojok kiri atas. Oke? Kita akan mulai ya. Clarissa akan shuffle dulu kartunya ya. Izinkan Clarissa menarik energinya terlebih dahulu. Oke, kita akan fokuskan energi dia terlebih dahulu ya. Kita akan fokuskan energi dia terlebih dahulu. Energi dia, seseorang yang merasakan sakitnya kehilanganmu saat kamu dan dia berjarak dan tak berkomunikasi dengan. Siapakah dia? Seseorang yang merasakan sakitnya kehilanganmu saat kamu dan dia berjarak dan tak berkomunikasi dengan. Siapakah dia orangnya? Oke? Jika dilihat ya dari energi kartunya, Clarissa bisa merasakan ya, dia ini tipikal seseorang yang sebenarnya dia sayang sama kamu, dia mau menerima apa adanya kamu, walaupun sejatinya antara kamu dan dia banyak sekali perbedaan ya, mulai dari perbedaan sifat, perbedaan karakter, ya perbedaan cara berpikir kalian masing-masing. Tetapi orang ini yang aku rasakan ya, dia sama sekali tidak pernah mempedulikan hal itu semata-mata karena dia memiliki perasaan yang begitu kuat dan begitu dalam mencintaimu. Bahkan aku melihat ya, ada beberapa di antara mereka yang memang sepertinya memiliki keinginan ya untuk bisa mengikatmu gitu ya, dalam suatu ikatan yang tidak bisa dipisahkan ya, atau ikatan yang diresmikan baik agama maupun negara gitu ya. Karena menurut aku ya, kalian ini bersatu ya, bukan atas dasar paksaan atau keterpaksaan, melainkan atas dasar mencintai satu sama lain gitu ya. Memang jika dilihat ya, kisah cinta yang kamu arungi, yang kamu jalani ini cukup panjang ya. Mulai dulu kamu kenal sama dia ya, kenalnya di sosmed gitu ya, atau kenal secara nggak disengaja gitu ya. Tapi yang jelas dia sepertinya sangat menikmati proses perjalanan cinta dia bersamamu gitu ya. Tetapi ya di sini yang sangat disayangkan, ada sebuah titik di mana energi ini cukup kuat ya, kamu dan dia saat ini atau flashback ke belakang kemarin sedang terjebak dalam situasi konflik batin yang sejatinya masih belum terselesaikan sampai detik ini. Sehingga kamu dan dia masih belum menemukan titik terang dan belum menemukan titik damai dari hubungan yang kamu jalani selama ini bersamanya gitu ya. Menurut aku ya, kamu merasa bahwa kamu adalah pihak yang
merasa paling sedih, merasa paling dikecewakan sama dia. Tetapi sebenarnya yang kamu rasakan ini gak cuma kamu aja gitu ya. Dimana dia pun juga merasakan apa yang saat ini sedang kamu rasakan. Jadi di dalam diamnya dia saat gak berkomunikasi sama kamu, jangan dikira dia bisa bahagia gitu ya, melewati hari-hari tanpamu. Karena sebenarnya di belakangmu aku melihat ya ada rasa sedih yang sepertinya gak bisa terungkapkan gitu ya. Terutama apabila dia seorang laki-laki, seorang cowok ya. Karena seorang cowok ini beda ya cara mengekspresikan bentuk kesedihannya daripada seorang perempuan. Kalau seorang perempuan mungkin mereka masih bisa curhat ya sama bestinya, sama teman-temannya. Tapi kalau orang ini enggak. Jadi di dalam diamnya dia, misalkan dia sedang di kosan, ya, misalkan dia sedang di kamarnya, di rumahnya, dia merenung gitu ya, sembari sedih meneteskan air mata gitu. Kenapa? Ya karena hubungan yang dia jalani bersama seseorang yang dia cintai ini kok hancur berantakan ya, di saat dia ingin mewujudkan keinginan dia ingin bersatu denganmu gitu. Sampai detik ini pun ya, walaupun bagi kamu yang saat ini merasa terpisah sama dia ya, atau berjarak atau gak komunikasi, rasa sayang dia ke kamu masih gak berubah. Dia masih menganggap kamu ya sebagai seseorang yang spesial di hatinya. Bahkan aku melihat ya sama sekali orang ini gak ada niatan atau kepikiran untuk mencari penggantimu ya, karena ya dia merasa bahwa hadirnya kamu ini membawa berkah di dalam hidupnya dia ya, mampu membuat dia setidaknya gitu ya sedikit berubah menjadi pribadi yang lebih baik jika dibandingkan sebelum dia ketemu sama kamu. Jadi ya bagi dia ya penilaian kamu di mata dia ya, kamu adalah sosok seseorang yang mampu membawa energi positif gitu ya. Di sini aku akan lihat lagi ya, seperti apakah energi seseorang yang merasakan sakitnya kehilanganmu saat berjarak dan tak berkomunikasi denganmu. Seperti apa energinya? Kita lihat dulu ya. Oke. Bisa dipastikan ya, dia ini seseorang yang memiliki hati yang besar ya dalam mencintaimu gitu. Karena aku melihat ya bahwa di sini orang ini memiliki tujuan yang baik, di mana dia ingin memberikan ya sepenuh hati dia untukmu. Orang ini juga mencintai kamu menggunakan hati, tanpa melihat sisi kurangmu, tanpa melihat fisikmu, tanpa melihat perbedaan status di antara kalian, atau perbedaan usia yang terpaut jauh antara dia dan kamu, gitu ya. Kenapa? Ya karena dia mencintaimu dengan tulus, gitu ya. Memang sih aku melihat ya, bisa dibilang tuh kamu sama dia terkadang sering banget melewati fase timbul tenggelam ya, berpisah berdamai gitu, kayak putus nyambung gak jelas. Sering banget kamu melewati hal yang seperti itu. Tetapi pada dasarnya orang ini gak bisa berjarak sama kamu. Pada dasarnya orang ini gak bisa lama-lama dijauhkan sama kamu. Yang artinya apa? Ya sebesar apapun pertengkaran yang kalian hadapi, ujung-ujungnya dia masih kembali ke kamu gitu. Kenapa? Ya karena dia menganggap bahwa kamu ini masih berarti di dalam hidupnya dia gitu. Dan di sini memang yang aku rasakan ya, aku melihat banyak sekali sepertinya keinginan yang ingin segera dia wujudkan ya untuk hubungan dia bersamamu gitu. Tetapi ya karena adanya perbedaan sifat dan karakter dan kalian gak bisa mengimbangi satu sama lain, sehingga perwujudannya dia gitu ya menjadi terhambat ya. Ketika dia ingin melakukan sesuatu jadi terhambat gitu. Karena apa? Ya itulah hal yang membuat dia ini sedikit gak yakin gitu ya jadinya gitu. Apakah ketika kamu nanti diwujudkan gitu ya keinginan dia untuk bisa bersatu sama dia, apakah
kita bakal bisa berdamai atau malah semakin parah gitu. Karena aku melihat dia pun juga sepertinya punya trauma lama ya, punya luka lama di masa lalu dan sampai detik ini pun sebenarnya masih belum sembuh gitu ya. Tetapi dia merasa bersyukur ya, karena hadirnya kamu bisa sedikit menyembuhkan lukanya dia gitu. Kalau dilihat sih ya, aku merasa di awal-awal hubungan kalian tuh sebenarnya sama dia cukup indah ya. Kalian seolah-olah bisa mengimbangi satu sama lain, bisa mengerti akan keadaan ya, bisa sama-sama mengisi kekurangan gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa seiring berjalannya waktu tuh justru malah semakin banyak momen yang membuat kalian jadinya berjarak. Ya, masalah kecil bisa jadi besar gitu. Padahal kalian sama-sama menyadari bahwa kalian ini takut kehilangan satu sama lain. Dia takut kehilanganmu dan kamu juga takut kehilangan dia gitu. Karena di sini menurut aku masih ada rasa gengsi yang mencampuri hati kalian, sehingga ketika entah kamu atau dia ingin melakukan sebuah permintaan maaf atau perubahan gitu ya, jadi terhambat gara-gara masih ada rasa gengsi gitu ya di dalam diri kalian masing-masing gitu. Dan di sini tuh ya di dalam diamnya dia ya, ketika dia nggak berkomunikasi sama kamu ya, dia selalu berdoa kepada Tuhan agar hubungan yang kalian jalani ini baik-baik saja ya, bisa baik gitu ya, bisa diberikan kelanggengan, bisa diberikan kemudahan untuk menggapai satu tujuan, yaitu kebahagiaan yang sebenarnya. Terus juga di sini memang aku melihat ya, fakta yang kalian lalui ini juga cukup sulit gitu. Karena seolah-olah tuh ya selalu ada aja gitu ya masalah yang menyertai hubungan kalian. Tapi aku percaya kok gitu ya bahwa kalian berdua pasti bisa melewati. Karena sebenarnya cinta kamu dan cinta dia ini sama-sama besar. Terus di sini ya, seseorang yang merasakan sakitnya kehilanganmu, dia adalah seseorang yang mungkin saja ya, tapi nggak harus selalu ya. Mungkin saja saat ini dia sudah punya pasangan sah, atau kamu yang memiliki pasangan sah, dia single, atau sebaliknya ya, atau menjalani hubungan cinta yang bersegi-segi. Tetapi ya aku merasa ya bahwa posisi dia saat ini dalam posisi yang paling nyaman gitu. Walaupun sebenarnya dia tahu bahwa hubungan ini tuh salah, hubungan yang tidak dibenarkan gitu. Tapi ya dia nggak bisa mengendalikan perasaannya kalau dia terlalu sayang, terlalu memiliki obsesi gitu ya untuk memiliki kamu gitu. Bahkan menurut aku ya, cara perlakuan dia ke kamu ini malah melebihi pasanganmu ya, pasangan sahmu gitu ya, atau pasanganmu. Karena sebenarnya dia sosok pribadi yang baik, dia orangnya dewasa, dia orangnya penyabar gitu ya. Hanya saja terkadang ketika orang ini dihadapkan oleh suatu masalah atau tekanan ya, terkadang kamu menjadi korban dari amarahnya gitu ya. Misalkan kamu merasa nggak berbuat kesalahan, dicuekin dia ya, dia jadi pribadi yang lebih sensitif, yang lebih frontal ya, sehingga dari situlah akhirnya kalian jadi nggak komunikasi, jadi berjarak, jadi cuek-cuekan gitu ya. Padahal di sini yang aku tahu tuh ya dia nggak bisa hidup tanpamu gitu ya. Dia nggak ikhlas aja kalau seandainya kamu itu dimiliki orang lain ya selain dia dan pasangan sahmu gitu loh. Dia juga menurut aku tuh di dalam batin terdalamnya dia seolah-olah itu banyak hal yang ingin dia ungkapkan ke kamu. Ya salah satunya seandainya aku mengenalmu lebih dulu daripada pasanganmu, ya aku mau hidup bersamamu selamanya gitu ya. Karena memang dia merasa bahwa hasrat dia ini tak terkendalikan ketika ketemu sama kamu atau berkomunikasi denganmu gitu. Karena bagi dia kamu adalah pelengkap hidupnya dia gitu. Bahkan ya banyak juga di antara mereka itu yang sudah menceritakan tentang personalitinya dia. Ya, kepribadian dia, mungkin kehidupan dia dengan keluarganya,
Itu dia ceritakan ke kamu, yang menandakan bahwa ya orang ini serius gitu loh, mau menjalani hubungan bersamamu gitu. Memang sifat dia ini ya, aku ngerasa tuh terkadang orang ini tuh penuh misteri loh ya. Terkadang orang ini bisa jadi sosok seseorang yang baik, bisa menjadi sosok seseorang yang romantis, tapi terkadang dia juga bisa menjadi pribadi yang seolah-olah itu bertolak belakang gitu ya sama apa yang kamu harapkan ya. Bisa menjadi seseorang yang kamu benci, bisa menjadi seseorang yang menjengkelkan gitu, karena sifat dia yang penuh dengan kemisterian gitu. Terus juga di sini tuh aku melihat ya, dia juga sepertinya ada rasa kenyamanan yang sejatinya itu nggak pernah dia ungkapkan ke kamu gitu loh. Karena menurut aku dia bukan tipikal seseorang yang pandai merangkai kata atau mengutarakan isi hati dia kepada pasangannya atau seseorang yang dia sayangi. Tetapi orang ini cara mengimplementasikan bentuk rasa sayang dia ke kamu tuh ya lewat perbuatan nyata, misalkan dengan cara memperhatikanmu, memberikanmu bantuan, ya, mensuplai materimu, atau menjadi support sistemmu. Gitu. Itu adalah bagian dari ungkapan bentuk rasa cinta dan isi hati dia kepada seseorang yang dia sayangi. Seperti itu. Terus kita lihat lagi ya, energi seseorang yang merasakan sakitnya kehilanganmu saat kamu dan dia berjarak atau tak berkomunikasi. Oke. Bisa dipastikan dia adalah seseorang yang sebenarnya energinya deket banget sama kamu ya. Deket tuh dalam artian ya dia bisa satu circle kerjaan sama kamu, atau satu pertemanan ya di dalam sosmedmu, atau bisa juga dia salah satu seseorang yang ada di circle pertemananmu gitu ya, atau di ruang lingkup tempat sekolah mungkin ya, tempat kuliah, tempat studi, tempat kerja gitu ya, tempat praktek dan lain sebagainya. Yang jelas aku melihat sih bahwa orang ini tuh ya dia adalah sosok pengagum rahasiamu gitu ya. Dan orang ini juga salah satu seseorang yang sepertinya sering banget memberikan perhatian khusus kepada diri kamu gitu. Dia merasa ya sangat terbebani banget misalkan kamu marah sama dia gitu ya. Terutama bagi kamu yang satu circle ya, yang sering banget ketemu sama dia setiap hari gitu ya. Dia kayak merasa bahwa hidup dia ini merasa gak sempurna gitu ya, apabila harus kamu diemin, kamu cuekin gitu loh. Karena kan orang ini tuh dia pengagum rahasiamu, dia bucin banget sama kamu gitu ya. Bahkan orang ini juga sering ya sepertinya memberikan perhatian-perhatian kecil ke kamu, dan kamu pun juga sering cerita, sering curhat sama nih orang gitu ya. Kayak misalkan perhatian-perhatian yang dia berikan tuh kayak ngingetin kamu tentang makan, ya mungkin belikan kamu segelas minuman, ya, atau mungkin kamu dibelikan makanan, ya, dipinjami uang atau dikasih uang, mungkin dibelikan pulsa, dibelikan paket data gitu ya. Karena ya dia merasa bahwa ketika dia mencintai seseorang, maka ya orang ini tuh bukan tipikal seseorang yang perhitungan gitu loh. Selagi dia mampu memberikan kebahagiaan buat seseorang yang dia sayangi, yaitu akan dia lakukan gitu loh. Meskipun sulit gitu ya. Kalau dilihat sih memang aku merasa ya dia ini memiliki kecenderungan usia dia lebih dewasa daripada kamu ya. Terus orangnya juga berwibawa. Orang ini juga bisa menjadi penasehat yang baik ketika kamu meminta pendapat dari dia. Terus juga secara posisi tuh orang ini juga posisinya cukup baik ya. Lebih baik di atasmu, atau dia bisa menjadi atasanmu, pimpinanmu yang mencintai bawahannya gitu. Terus dia juga orangnya memang peduli banget ya sama kamu. Ya nggak tahu ya, intinya tuh peduli aja. Dia seneng banget gitu ya ketika bisa peduli terhadap seseorang yang memang dia cintai gitu. Kayak kamu gak pernah minta apa-apa sebenarnya sama dia, tetapi hati dia ini merasa tergerak untuk peduli sama kamu gitu loh. Yang menandakan tuh ya berarti kamu spesial banget dong gitu ya. Kalau gak spesial ya gak mungkin dia mau berkorban sedalam itu sama kamu. Dan ini tuh menurut aku perasaan yang lebih dari sekedar teman gitu ya.
Karena ya teman tuh ya mungkin sebatas itu. Tapi kalau teman tapi mesra, ya seperti dia gambarannya gitu. Oke. Terus juga di sini tuh ada seseorang yang energinya itu ya bisa dibilang dia adalah manusia setengah dewa ya. Kayak seolah-olah tuh seperti itu. Kenapa? Ya karena aku melihat dia ini seseorang yang jauh bisa lebih memahami dan ngerti apa yang kamu inginkan ya. Melebihi siapapun. Baik masa lalumu ya. Baik mantanmu ya. Baik seseorang yang pernah dekat denganmu. Atau bisa juga adalah pasanganmu bagi kamu yang menjalani hubungan cinta segitiga gitu. Karena menurut aku tuh dia orangnya baik banget gitu ya. Dia orangnya gak perhitungan. Terus orang ini tuh juga memiliki hati yang lembut gitu ya. Terus dari cara dia ngomong ke kamu tuh juga sopan gitu ya. Gak pernah berbicara kasar. Bahkan yang aku rasakan tuh ketika dia sudah merasa jatuh cinta sama kamu atau dengan seseorang yang dia cintai, maka segala apapun yang kamu inginkan tuh akan dia korbankan. Gitu ya. Kalau dilihat-lihat ya, orang ini memang menurut aku dia tipikal seseorang yang kalem ya. Dia orangnya kalem, dia orangnya pendiam, tapi orang ini tuh orang yang perasa gitu loh. Orang yang perasa dan peka banget terhadap lingkungan sekitar atau seseorang yang dia cintai gitu. Walaupun kamu gak cerita, dia tahu loh kalau kamu saat ini sedang ada masalah atau enggak gitu ya. Walaupun kamu gak ngomong secara detail, tapi dia tahu gitu ya bahwa kamu sedang dalam posisi yang gak baik-baik aja. Itulah alasan kenapa kamu pun juga sepertinya merasa nyaman ya, terbuai sama kenyamanan yang dia berikan padamu gitu. Terus juga orang ini tuh menurut aku cara berpikir dia juga simple ya, bukan orang yang ribet gitu. Karena bagi dia sistem ya, sistem bagi dia menjalani suatu hubungan tuh ya yang simple-simple aja gitu ya. Ya nggak ribet-ribet gitu ya. Karena ya menurut aku ngapain gitu loh. Bagi dia prinsip hidupnya dia tuh ngapain, hidup cuma satu kali dibikin ribet gitu. Kita bawa happy aja gitu ya. Orang ini juga orang yang menurut aku tuh ketika dia melakukan suatu tindakan ya, dia bukan tipikal seseorang yang gegabah, tetapi orang ini tuh orang yang sering banget mempertimbangkan dalam melakukan suatu langkah atau tindakan. Ya misalkan sebelum dia deketin kamu, dia juga sudah mempertimbangkan secara matang-matang. Apakah kamu sesuai gak sama dia? Apakah kamu sudah punya pasangan atau enggak gitu ya? Apakah kamu sejalan dengan pikiran dia atau tidak gitu? Kalau gak sejalan ya dia gak mau. Karena kamu sejalan dengan apa yang dia inginkan lah yang membuat dia jadi bucin sama kamu gitu ya. Terus kita lihat lagi di sini. Seperti apa energi seseorang yang merasa sedih gitu ya, merasa sakit kehilanganmu saat kamu dan dia berjarak atau nggak komunikasi. Wah, kalau aku lihat ya, orang ini menurut aku antara kamu dan dia ini, dia bisa seumuran sama kamu, tapi ada juga yang sepertinya memiliki kecenderungan dia usianya lebih muda daripada kamu ya. Ya memang di awal tuh kamu ada perasaan yang kurang merasa srek, kurang merasa yakin ya sama dia gitu loh. Karena adanya perbedaan usia gitu ya, terutama bagi kamu yang memiliki usia dia jauh lebih muda daripada kamu. Tentu kan ini kayak menjadi sebuah tantangan tersendiri gitu. Tapi dengan kekuatan cinta dia yang besar kepada kamu, ya dia bisa meyakinkan kamu bahwa ini semua akan baik-baik saja gitu loh. Karena ya aku mencintaimu dengan tulus dan kamu gak bisa ya membandingkan pikiranmu dengan perasaan aku mencintaimu gitu. Karena ya dia memiliki cara tersendiri gitu ya untuk memanjakan pasangannya, untuk mencintai pasangannya dan meyakinkan gitu ya bahwa cinta dia ke kamu ini gak main-main gitu ya.
Memang dia ini pribadi yang menurut aku tuh dia pribadi yang lebih suka kamu manjakan, lebih suka kamu perhatikan daripada dia yang memanjakanmu atau memperhatikanmu gitu ya. Tapi ya kalau ditanya hati, perasaan dia tuh jauh lebih besar loh daripada siapapun. Ya aku tahu kamu mencintai dia, tapi cintanya ini lebih besar dia gitu ya daripada perasaanmu gitu. Karena ya aku melihat ya orang ini tuh memang merasa bahwa kamu ini tipikalnya dia banget gitu loh. Dan dia mencintaimu ini bukan karena keterpaksaan atau karena ada maunya gitu. Karena semata-mata ya kamulah gitu ya, seseorang yang memang aku cari selama ini gitu. Bahkan mungkin ya bagi kamu yang mungkin statusnya sudah janda atau duda gitu, ya dia nggak mempedulikan ya entah kamu punya anak atau enggak gitu. Yang penting ya aku tulus gitu ya mencintaimu tanpa melihat status kekuranganmu gitu loh. Dia ingin ya kedepannya itu lebih berjuang menunjukkan hati perasaan dia buat kamu. Walaupun gak munafik ya, terkadang tuh kamu sering ada konflik sama dia, terutama dia yang mancing-mancing kecemburuanmu gitu ya. Atau bikin kamu jadi bertanya-tanya sebenarnya apa sih yang dia lakukan gitu ya. Tapi balik lagi ya sama niat, karena orang ini punya niat yang baik, dia juga punya tujuan yang bagus. Jadi aku merasa bahwa semesta pun juga akan memberikan kemudahan ya buat kalian sampai bersatu gitu. Orang ini juga menurut aku dia orangnya pemberani loh. Dia gak takut sama sekali ya orang ngomong apa tentang hubungan kalian ya, orang mau menghujat apa tentang pendapat hubungan kalian, dia gak peduli gitu. Karena memang ya dia merasa apa yang dia lakukan ini adalah kebaikan gitu ya. Dia merasa bahwa apa yang dia lakukan ini adalah kebaikan. Jadi ya gak ada yang bisa menghentikan perasaanku ya untuk mencintaimu gitu. Apapun akan aku jalani gitu ya. Terus juga di sini tuh aku melihat ya orang ini juga dia sepertinya tahu ya apa yang kamu inginkan dan apa yang gak kamu inginkan. Terus orang ini juga orang yang menurut aku tuh paling bisa banget menjinakkan amarahmu gitu. Karena dia ini tahu banget gitu loh kalau kamu ini karakternya tuh terkadang suka ngambek-ngambek sendiri, marah-marah sendiri ya, suka gak bisa dinasehatin gitu. Dia tahu banget gitu loh bagaimana sih cara menjinakkanmu ya, bagaimana sih cara agar kamu tuh bisa dengerin omongan dia gitu. Karena memang kamu orangnya nggak bisa terlalu ditekan ya, nggak bisa terlalu diatasin tuh nggak bisa gitu. Jadi kayak bener-bener harus ambil sisi bawahnya kamu dulu gitu loh. Barulah ya dia ini bener-bener bisa menaklukkan kamu gitu. Terus memang sih orang ini juga ya aku paham ya bahwa kamu tuh sebenarnya pengen banget diberikan dia sebuah kepastian gitu loh, agar tahu ya di mana kamu berlari dan di mana kamu harus berhenti. Tetapi memang orangnya itu dia nggak mau ya terlalu buru-buru cepet-cepet gitu. Yang penting tuh jalani aja, asalkan kita bisa sama-sama saling nyaman, sama-sama saling tahu apa yang kita butuhkan masing-masing. Ya kalau memang ya Tuhan sudah mengizinkan, ya maka tanpa kamu paksa pun juga hal itu akan terjadi gitu, karena sistem dia lebih ke arah situ ya. Terus di sini tuh ada juga ya yang merasakan sakitnya kehilangan kamu saat berjarak dan tak berkomunikasi denganmu. Menurut aku dia adalah seseorang yang dia ini sebenarnya orangnya baik, tapi dia sedikit sombong ya. Dia sedikit sombong, sedikit kayak ada perasaan yang ya mentang-mentang ya kayak kamu ini yang merasa suka ngejar-ngejar dia, yang terbucin-bucin sama dia gitu. Jadi terkadang orang ini suka cari gara-gara gitu loh. Padahal ya kalau kita tahu kedalaman hati dia yang sesungguhnya, orang ini tuh juga ada perasaan yang sebenarnya dia ngerasa takut loh kehilanganmu. Takut banget gitu loh. Karena ya walaupun dia gak pernah kayak seolah-olah menunjukkan rasa ketakutan dia kehilanganmu,
Tapi sebenarnya di sini bisa dirasakan ya, apabila dilihat dari energi. Walaupun kayak kesan dia tuh terkadang cuek ya, terkadang suka baperin kamu, terkadang juga suka mentang-mentang gitu. Tapi ya aku ngerasa bahwa dia sebenarnya nggak bisa jauh dari kamu gitu. Dia ini juga menurut aku tuh orangnya cukup mapan loh ya. Dia orangnya cukup mapan dari segi kedudukan ya, dia cukup baik kedudukannya. Dari segi finansial pun juga sepertinya lebih baik daripada kamu. Terus juga orang ini termasuk orang yang bertanggung jawab. Hanya saja ada sifat-sifat yang terkadang tuh bikin kamu merasa jengkel ya, menyebalkan. Gemoy banget ya, pingin kamu sentil aja. Tapi ya dibalikan lagi ya, semata-mata tuh dia kayak gini hanya karena dia masih belum waktunya untuk berubah aja. Tapi kalau ditanya dia sayang atau gak sama kamu, ya menurut aku dia sayang banget gitu. Kalau gak sayang ya gak mungkin hubungan kamu sama dia bertahan sampai detik ini. Walaupun kalian nih kayak Tom and Jerry ya, sering berantem ya, sering putus nyambung lagi, sering putus nyambung lagi. Aduh, sampai kapan ya? Terus juga di sini aku melihat ya, untuk special card ya, bahwa kebanyakan di antara mereka ya, untuk dari special card ya, aku melihat tuh kebanyakan dari mereka, walaupun ada yang menjengkelkan, ada yang mungkin gak bisa dewasa, kurang bisa mengerti tentang perasaanmu, tapi mereka ini cukup dalam mencintaimu. Bahkan ya, di antara mereka ini kebanyakan energinya, pemikiran dia ini langsung loh ke arah pernikahan. Tetapi dikembalikan lagi apabila mental dia atau batinnya sudah merasa siap gitu loh. Dan gak ada ya sama sekali tujuan dia buat mempermainkanmu ya, atau cuma main-main singgah aja terus pergi ya. Karena di sini menurut aku tuh ya, dia benar-benar ingin ya ada kebahagiaan yang dia wujudkan bersamamu gitu loh. Yaitu ya bisa memilikimu ya dalam ikatan yang diresmikan baik agama maupun negara. Terus kita akan lihat lagi. Kita akan lihat lagi. Oke. Sebentar ya, kita akan lihat lagi. Kita akan lihat seperti apa sih yang dia rasakan ya. Seperti apa yang dia rasakan saat kamu dan dia berjarak ya. Tadi kan kita udah ambil energinya. Sekarang kita lihat bagaimana dan seperti apakah yang dia rasakan saat dia itu merasakan sakit kehilanganmu gitu, karena berjarak dan gak komunikasi denganmu. Oke. Kalau dilihat tuh ada yang mereka tuh sampai meneteskan air mata ya. Karena bukan air mata buaya di sini yang dimaksudkan, tetapi air mata yang benar-benar di saat dia tanpamu gitu ya. Dia merenungimu di dalam diam gitu ya, sembari sedih. Sedihnya dia kenapa? Ya kenapa sih gitu ya, aku dan kamu ini harus berantem, harus ada konflik gitu ya. Dikala sebenarnya konflik tersebut tuh masih bisa kita bicarakan secara baik-baik gitu ya. Tetapi entah karena keegoan aku atau keegoanmu gitu ya, kita jadi nggak bisa berdamai dengan keadaan dan cenderung menyalahkan satu pihak ke pihak yang lainnya gitu loh. Dan itu sebenarnya bukan hal yang sangat dia inginkan. Jadi dia menangis ya, meneteskan air mata, seolah-olah ya ini adalah kesedihan yang gak bisa diungkapkan gitu. Jadi diam-diam tuh ya, ketika dia sedang di kamar atau di saat dia terbayang-bayang sama wajahmu ya, teringat-ingat suaramu, dia langsung nangis, meneteskan air mata semata-mata tuh karena ya kenapa sih gini ya, hidup ini gak sejalan gitu ya sama keinginan dia. Terus kita lihat lagi, seperti apa sih sebenarnya kesedihan yang dia rasakan saat kamu dan dia sedang berjarak atau berantem, musuhan, ya nggak komunikasi. Kalau aku lihat ya, menurut aku tuh orang ini sebenarnya dia punya rasa sedih ya, rasa sedih yang nggak bisa diungkapkan, tetapi orang ini tuh kayak
daripada dia berlarut-larut di dalam kesedihan. Ya, lebih baik dia alihkan kesedihan dia untuk hal yang lebih bermanfaat gitu ya. Misalkan saja kayak dia fokuskan ke arah pekerjaan, atau dia cari hiburan tuh yang misalkan nongkrong ngopi sama temen-temennya, atau main game online ya, atau mungkin ya main PS gitu ya. Kayak dia alihkan gitu ya, daripada ya aku nggak bisa menutupi kesedihanku gitu ya. Itulah alasan kenapa aku mengalihkan kesedihanku ini, biar makin lama tuh makin nggak terpuruk gitu. Karena aku nggak tega juga sih sebenarnya. Kalau dia bersama teman-teman dia is okay, dia terlihat baik-baik saja. Tetapi ketika dia sedang sendiri, ya di sini ada perasaan yang seolah-olah itu dia menyalahkan diri dia sendiri. Kenapa sih ya aku menjadi pasangan yang kurang baik gitu ya? Kenapa sih aku menjadi pasangan yang kurang bisa membahagiakanmu gitu ya? Kenapa sih aku jadi pasangan tuh kok serba salah gitu ya? Nggak kayak pasangan orang lain, kayak lebih ke arah perasaan menyalahkan diri dia sendiri. Walaupun dia terlihat kuat, walaupun dia terlihat bahagia, walaupun dia terlihat mampu tanpamu, tapi pada faktanya ya dia menyalahkan diri dia sendiri gitu loh. Kenapa dia menjadi pasangan kok kurang bisa membahagiakan kamu, cenderung malah membebanimu gitu ya. Terus juga di sini tuh ada juga yang mereka ini sedih ya saat kesedihan ya. Mereka ini sedih banget saat kamu dan dia berjarak gitu ya. Sedihnya itu seperti apa sih? Ya menurut aku tuh ketika orang ini dia sedang merasa sedih, di saat dia mau melakukan aktivitas atau ngapa-ngapain dia jadi nggak bisa fokus. Kenapa? Ya karena kehidupan cinta dia bersamamu berantakan. Seandainya semua baik-baik saja sesuai dengan apa yang sudah kalian schedulekan, ya tentu nggak membuat dia jadi berantakan. Kerjanya mungkin jauh lebih fokus gitu ya. Tapi kan di sini yang aku lihat tuh dia jadi kayak kepikiran gitu ya, kayak ngerasa ada beban, jadinya dia sedih. Ya, ada yang meneteskan air mata, ada juga yang dimarahin atasannya, gitu ya. Ada yang disalahin teman-temannya. Kenapa sih kamu kerja nggak benar gitu? Kenapa sih kamu gini gitu? Karena nggak bisa fokus gitu loh. Gara-gara ya kehidupan cinta dia sedang berantakan gitu. Bahkan di sini tuh ada yang sampai dapat peringatan ya, sepertinya dari atasan dia, karena ya kerja dia ini udah nggak benar gitu loh. Jadi jangan dikira tuh apa yang kamu pikirkan ya, apa yang ada di feeling kamu tuh sesuai dengan apa yang kamu perkirakan gitu. Karena kan selama ini yang ngerasa sedih tuh kayaknya kamu aja yang menjadi korban gitu ya. Tapi sebenarnya dia pun juga merasakan loh. Terus di sini tuh ada yang sepertinya ya saat dia sedang merasa sedih ya, hati dia ini memang hancur. Tapi orang ini tuh lebih ke arah yang realistis ya menurut aku. Realistisnya itu apa sih? Ya ketika dia sedang ada masalah sama kamu, dia selalu meminta petunjuk gitu ya, memohon kepada Tuhan agar hati kamu ini bisa diluluhkan, agar kamu bisa memaafkan kesalahannya gitu. Dan kamu tetap jatuh cinta dan selalu nyaman sama dia gitu. Jadi makanya terkadang ada ya beberapa di antara kamu tuh yang jatuhnya itu jadi kayak nggak bisa marah sama dia gitu loh. Tiap mau marah jadi nggak bisa. Ya ini karena pengaruh dari doa dia gitu ya. Karena dia merasa bahwa aku adalah pihak yang merasa bersalah ya karena nggak bisa membahagiakan kamu gitu. Makanya dia berdoa gitu ya agar dia ini dibukakan pintu maaf ya sama kamu, agar hati kamu juga diluluhkan gitu. Makanya kamu gak bisa marah sama dia. Niatnya mau marah, tapi kalau udah dengar ya suara dia, marah kamu jadi gagal gitu. Ada yang seperti itu. Terus di sini memang ada ya kesedihan yang dia rasakan saat dia sedang berjarak gitu ya, atau takut kehilanganmu. Yang dia rasakan tuh dia menjadi sosok seseorang yang menurut aku tuh lebih banyak diem sih. Jadi banyak diem, jadi kayak males ngomong sama siapapun
ya, jadi lebih sensitif, jadi lebih emosinya nggak stabil gitu. Makanya terkadang ketika dia sedang ada cekcok sama kamu dan kamu memaksakan diri untuk komunikasi sama dia, dia jadi lebih memilih kayak nggak ngerespon kamu. Bukannya dia nggak sayang sama kamu, bukan dia sengaja cuekin kamu, nggak gitu. Karena dia tahu ya batas kekurangan dia ini di mana. Dia nggak mau memaksakan diri di saat situasinya sedang nggak stabil, nanti justru malah bisa menjadi masalah baru gitu ya. Malah kamu yang kena semprot, ya malah kamu yang menjadi imbasnya, yang kena imbasnya gitu, daripada kayak gini. Lebih baik ya oke lah, aku akan healing dulu, aku akan tenangkan pikiranku dan aku akan stabilkan emosiku dulu, baru aku akan buka komunikasi denganmu gitu. Karena menurut aku tuh kalau orang ini tuh orang yang menurut aku tuh dia lebih bijak ya, karena mungkin secara ya dia jauh lebih berpengalaman dalam kehidupan percintaan ya, dan dia tentunya lebih tahu ya, lebih tahu bagaimana sih cara berdamai dengan permasalahan gitu. Karena dia ngerasa ya kalau sedang dalam situasi yang gak stabil tuh bukannya malah nyelesain masalah gitu, tapi justru malah menambah daftar masalah baru. Terus di sini ada juga yang ketika dia sedang ya merasakan sedih, kesedihan apa sih yang sebenarnya dia rasakan ya? Selain ada rasa kekhawatiran gitu ya, kekhawatiran dia itu cuma satu gitu ya. Karena kan dia merasa bahwa kamu ini orangnya itu kayak memiliki kelebihan yang gak dimiliki orang lain. Misalkan kamu gemoy, kamu cantik, cakep, ganteng gitu. Kamu akan banyak seseorang yang ingin deketin kamu gitu. Dan yang dia takutkan tuh cuma satu gitu ya. Dia takut kalau kamu terbawa kenyamanan sama orang lain di saat dia masih bucin banget sama diri kamu gitu loh. Kenapa bisa berpikir demikian? Karena dia pernah merasakan hal yang sama di masa lalu. Dan itu tuh kayak membuat dia masih ada trauma yang belum terobati sampai detik ini. Makanya ya ketika dia merasa sedih, takut tuh ya takutnya tentang hal itu, takut banget kehilanganmu gitu. Karena bagi dia kehilangan tuh jauh ya, kehilangan pasangan tuh jauh lebih menyakitkan gitu ya, ketimbang mungkin kehilangan handphone gitu ya, kehilangan uang gitu. Dan di sini orang ini memiliki cara tersendiri menurut aku ya, ketika dia sedang banyak masalah. Dia lebih memilih kayak apa ya, semacam intinya tuh kayak healing ke suatu tempat yang berbau-bau alam gitu ya. Kayak misalkan ke pantai, ke danau, ke pedesaan gitu. Karena ya cara dia bisa berdamai dengan keadaan tuh dengan cara seperti itu gitu. Bukan lari ke sesuatu hal yang negatif yang misalkan mabok-mabokan, dugem, minum-minuman gitu. Enggak. Orangnya berdamai dengan cara seperti itu. Terus untuk special card ya, aku melihat di sini kebanyakan di antara mereka yang aku resapi energinya saat ini, ya mereka tuh nggak mau ya ada sebuah fase konflik antara dia dan kamu. Karena semata-mata dia masih menganggap kamu ini masih berharga di dalam hidupnya dia. Dan dia berharap bahwa suatu saat antara aku dan kamu ini ya ada keajaiban besar yang bisa membuat kita bisa hidup berdamai gitu ya, menikmati hubungan cinta gitu ya, melewati kebersamaan baik dalam susah maupun senang gitu. Itu adalah harapan dan impian doa dia selama ini. Oke guys, sampai di sini aja dulu ya. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat buat kalian semuanya. Dan aku berharap ya bahwa teman-teman semuanya bisa mengambil sisi positifnya ya. Bagi teman-teman yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau konsultasi, coaching ya, mau reading, kalian bisa silakan chat saja kontak WA-nya Clarissa yang ada di bawah deskripsi video ini atau yang ada di pojok kiri atas. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu, sampai jumpa, ditunggu readingan selanjutnya. Bye bye.